kemudian memberikan berita yang sebenarnya berita itu terkadang tidak benar, tetapi arahnya itu adalah akan menjadikan perpecahan karena antar user ini saling berlawanan, sehingga ramai di media sosial, tetapi ramainya ini akan membuat perpecahan saja. Jadi ada dugaan provokasi, ya. Ada dugaan provokasi di antar publik gitu ya. 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 Dan ini juga sebenarnya dari hasil survei itu untuk pemilu 2024 itu ada kekhawatiran karena imbas di pemilu 2019, di mana suasana intoleransi begitu ketara di pemilu 2019 dan sudah membentuk polarisasi. Kemudian di tahun 2024 ini masyarakat khawatir ini akan terulang lagi. Oke, Bang. Siap. Jadi untuk menghindari itu paling tidak pendidikan politik lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Oke. Demikian wawancara kami kepada Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini juga ada yang menjadi pertanyaan penyebab dari intoleransi yang dikatakan oleh masyarakat tersebut, antara lain politik identitas, kemudian gusar. Ini merupakan bagian yang mempengaruhi dari adanya intoleransi. Kemudian survei juga untuk langkah mengantisipasi kondisi intoleransi itu, ini dikehendaki masyarakat adanya penindakan terhadap pihak-pihak yang memecah belah persatuan, jadi yang membuat perselisihan. Nah, mungkin ada harapan ke depan, Bang, yang mana situasi animo politik ya untuk di tahun 2023 kan skalanya kan sudah mulai meningkat ini, walaupun tidak maksimal. Nah, mungkin sebagai Kabak Hukum mungkin ada harapannya ke depan. Ya. Ini sebenarnya hasil survei juga yang berkaitan dengan itu. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk antisipasi itu adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga menghilangkan politik identitas, menghilangkan perbedaan suku, dan juga lainnya yang menjurus kepada sara. Kemudian untuk media sosial ini bagaimana tidak mengarahkan opini kepada perpecahan. Samping itu gusar itu juga harus ditertibkan, karena gusar ini semakin memperkeruh suasana yang ada di media sosial. Maksud gusar itu apa, Pak? Ya. Gusar itu adalah pihak-pihak yang dia mendukung salah satu calon, jadi untuk kepentingan yang kemudian. Oke, Bang, sedang informasi ini ada kegiatan dari bagian hukum terkait dengan meeting ya, yang mana akan dilaksanakan di jajaran di atas. Nah, saya dengar informasi terkait dengan potensi intoleransi pelaksanaan pemilu tahun 2002. Nah, hasil survei ini bagaimana, Bang, intinya, Bang? Ya, memang saat ini sedang berlangsung rapat koordinasi untuk antisipasi hasil survei terkait potensi intoleransi pelaksanaan pemilu 2024. Jadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum ini sebagai pemateri mana mengupas hasil survei tersebut. Ada 5 pertanyaan yang mana di situ salah satunya adalah menunjukkan bahwasanya masyarakat ini khawatir terhadap pemilu 2024 ada intoleransi, di mana untuk angka khawatir ini 53 dan sangat khawatir 24%, sehingga total semuanya menjadi 77%. Nah, kalau kita melihat dari presentasi ada tingkat kekhawatiran. Nah, kalau dari Kobar sendiri bagaimana, Bang, kalau untuk melihat dari
beberapa survei yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah? Survei ini merata, jadi nasional. Di kabupaten kita sendiri juga merupakan bagian dari survei tersebut, di mana ini menunjukkan kekhawatiran seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tidak terkecuali juga di kabupaten kita. Jadi masyarakat juga akan merasakan hal yang sama. Karena survei ini kan memang sebagai acuan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, di mana mengantisipasinya bagaimana pemilu 2024 ini bisa berjalan secara damai. Nah, mungkin ada bagian hukum khususnya Kota Waringin Barat bisa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Mungkin ada saran dan masukannya selama perjalanan, Pak? Ya. Tadi surveinya juga selain dari masyarakat yang menunjukkan tingkat kekhawatiran,